Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Kabar Banten. Jumpa lagi dalam acara Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten. Peta politik menjelang Pilgub Banten 2024 terus dinamis. Saat ini komunikasi politik baik parpol maupun kandidat Gubernur Banten semakin intensif. Kabar terbaru, kandidat Gubernur Banten Rano Karno menyatakan kesiapannya menjadi lawan Airin Rahmidiani sebagai kandidat yang diusung oleh Partai Golkar. Meski begitu, Rano Karno pun disebut masih berpeluang berpasangan dengan Airin. Bersama saya, Rizky Putriananda, inilah Sorotan Sepekan Harian Umum Kabar Banten, edisi Jumat, 3 Mei 2024. Pilgub Banten 2024 sudah di depan mata, namun belum ada satupun parpol yang resmi menentukan arah koalisi. Sejumlah parpol masih saling melakukan komunikasi dan penjajakan untuk bersepakat membentuk koalisi. Saat ini sudah duduk bersama saya, salah satu wartawan dari Provinsi Banten, juga meliputi politik, Irfan Muntaha. Selamat sore Irfan. Selamat sore Rizky. Sehat selalu. Selamat sore Sobat Kabar Banten. Irfan, kita bahas politik lagi nih Irfan nih. Betul, Rizky. Kemarin kan kita udah ngebahas politik yang semakin hari semakin hot ya. Tensinya semakin terasa, panas ya. Benar, Suhunya tuh semakin memanas. Nah Irfan, ini yang santer bicarakan baik di media maupun di masyarakat itu kandidat Gubernur Banten itu Airin Rahmidiani. Betul. Nah, kemudian ada Dimyati Natokusuma. Nah, kemudian kemarin juga Ratu Ageng datang juga kan ke Kota Serang ya, datangi DPW PKB Banten. Nah, gimana Irfan perkembangan politik Pilgub Banten di sini Irfan tahun 2024 ini? Memang kalau bicara soal pemilihan Gubernur Banten ya, semakin hari itu semakin menarik begitu ya. Bahkan para jurnalis sepertinya sekarang fokus memberitakan terkait dengan dinamika politik di Provinsi Banten ini. Seperti yang kita ketahui, memang pelaksanaan Pilgub Banten 2024 itu akan dilaksanakan di November 2024 ya. Meskipun ini masih terbilang jauh, tapi sejumlah partai politik sudah mulai melakukan komunikasi ya dengan parpol yang lainnya untuk membangun koalisi. Bahkan sejumlah partai politik juga sudah melakukan upaya penjaringan dalam mencari kandidat calon gubernur Provinsi Banten yang memang sesuai dengan yang menjadi visi dan misi partai itu sendiri, Rizky. Misalkan kita sebut saja salah satunya adalah DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Mereka sudah lebih awal membuka penjaringan kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten, dan kemudian itu diikuti oleh tingkat pengurusan kabupaten kota ya. Kemudian disusul oleh Partai Nasdem, kemudian PKB, dan kita lihat perkembangannya apakah juga partai politik yang lainnya juga akan mengikuti penjaringan yang sama begitu ya. Tetapi beberapa hari yang lalu sudah dikonfirmasi kalau DPD Partai Golkar Provinsi Banten itu sudah menyatakan tidak akan melakukan penjaringan begitu ya, karena sudah mantap mengusung Ibu Airin Rahmidiani sebagai bakal calon gubernur Provinsi Banten di tahun 2024 ini. Nah, seiring dengan itu, Rizky, memang yang menarik adalah di Pilgub Provinsi Banten ini ada 3 sosok ya yang memang awalnya menjadi magnet begitu, menjadi perhatian publik. 3 sosok itu tidak hanya Bu Airin, tetapi juga ada Rano Karno dari PDI Perjuangan, dan juga ada Pak Wahidin Halim dari Partai Nasdem yang sama-sama kita ketahui beliau juga mantan Gubernur Banten begitu, Rizky. Sehingga karena 3 sosok ini menjadi yang dianggap penentu begitu ya, poros koalisi di Pilgub Provinsi Banten,
Kemudian 3 kandidat inilah yang dianggap oleh publik sangat berkompeten untuk sangat memungkinkan meramaikan di Pilgub Provinsi Banten. Tetapi kan seiring dengan perjalanannya, kemudian pada akhirnya tidak hanya 3 sosok itu yang muncul, tetapi juga kita ketahui ada Pak Dimyati Natakusuma dari Partai Keadilan Sejahtera begitu ya. Yang sama-sama kita ketahui Pak Dimyati ini mantan Bupati Pandeglang dan juga sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Dan kemudian masih di internal PKS Rizky ada Pak Gembo R. Sumedi yang memang lebih awal juga dideklarasikan oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk maju menjadi bakal calon Gubernur Banten. Dan tentu muncul juga nama-nama lain yang memang bukan berasal dari partai politik ya. Ada Ratu Ageng misalkan, kemudian ada juga yang sama-sama kita ketahui ada Ketua ICMI Provinsi Banten Pak Eden juga kan sudah mendaftar penjaringan di DPD PDI Perjuangan begitu. Artinya semakin kesini semakin muncul banyak tokoh politik maupun tokoh masyarakat yang memang menyatakan siap maju menjadi calon gubernur Banten. Tetapi pertanyaannya kan sebagaimana yang kita ketahui untuk bisa maju menjadi calon gubernur itu kan harus tiket dalam artian syarat dukungan ya di dalam hal ini jumlah kursi DPRD Provinsi Banten. Dan ini sekaligus nih Rizky untuk diketahui bahwa KPU Provinsi Banten sudah menetapkan 100 caleg DPRD Provinsi Banten terpilih di pemilu 2024, dan caleg itulah yang kemudian akan menjadi syarat untuk memenuhi dukungan koalisi bisa mengusung calon gubernur Banten, Rizky. Nah itu sekarang pertanyaannya, dengan siapakah parpol ini akan berkoalisi gitu untuk mengusung jagoannya di Pilgub 2024 ini, Rizky. Butuh berapa kuota, Irfan? Ya, sebagaimana yang kita ketahui kurang lebih 20% ya. Dan kita ketahui jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Banten itu ada 100 kursi DPRD Banten. Jadi 20% sebagai syarat dukungan untuk bisa mengusung calon gubernur Provinsi Banten. Dan perlu kita ketahui ini bicara soal koalisi ya. Hasil pemilu 2024 tidak ada satupun parpol yang bisa mengusung sendiri secara mandiri ya? Secara mandiri, mengingatkan tadi harus memenuhi 20% begitu. Jadi kuncinya adalah parpol bisa mengusung dengan syarat koalisi. Harus koalisi. Makanya dengan itulah kemudian kita lihat perkembangannya begitu, dengan siapa partai ini akan sama-sama mengusung begitu pasangan calon gubernur Provinsi Banten gitu, Rizky. Irfan, kemarin sempat agak ragu-ragu nih Pak Rano Karno untuk maju mencalonkan diri sebagai kandidat gubernur Banten. Kemudian sekarang ada informasi bahwa beliau siap dan menyatakan akan maju melawan atau bersaing dengan Bu Airin Rahmidiani. Nah itu gimana, Irfan? Ya, ini perkembangan dinamika politik ya yang saat ini terjadi memang surut kemudian naik begitu ya, karena tadi 3 tokoh yang saya sebutkan tadi seperti Pak Rano Karno dan Pak Wahidin ini sempat diragukan begitu ya akan maju sebagai calon gubernur Provinsi Banten begitu. Misalkan beberapa hari yang lalu kita sudah beritakan di Harian Umum Kabar Banten bahwa Pak Wahidin memang dia masih ragu, masih gamang apakah maju sebagai calon gubernur Provinsi Banten atau tidak begitu. Jadi belum ada kepastian dari beliau sendiri. Kemudian Pak Rano Karno sudah terjawab sebagaimana yang sudah kita beritakan, Rizky ya. Ini Pak Rano Karno sudah menyatakan siap untuk menjadi lawan ataupun kawan Ibu Airin Rahmidiani begitu. Bahkan Pak Rano Karno menyatakan keseriusannya, dia sudah mendaftar penjaringan calon gubernur Banten di kandangnya sendiri, yaitu di DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten. Ini kan menandakan memang antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar gitu ya, 2 partai yang sama-sama kuat memungkinkan memunculkan ya mengusung calon gubernur Provinsi Banten begitu. Selain nanti Nasdem, nanti tinggal kita tunggu apakah Pak Wahidin ini akan benar-benar akan maju begitu, apakah memang justru tidak jadi maju begitu sebagai calon gubernur Banten. Makanya
sebagaimana yang kita beritakan, Pak Prof Lili sebagai pengamat politik memungkinkan di Pilgub Provinsi Banten ini ada 3 pasangan calon gubernur Provinsi Banten. Dengan catatan tadi ya, Pak Rano Karno misalkan maju, kemudian Bu Airin juga maju, kemudian juga nih, sama dengan Pak Wahidin juga maju. Kenapa 3 pasangan gitu? Karena kalau 3-tiganya dia maju begitu, sangat tidak memungkinkan Pak Rano misalkan menjadi wakilnya Bu Airin begitu. Karena mengingatkan jumlah kursi, perolehan kursi DPD PDI Perjuangan, kursi DPD Provinsi Banten itu mencapai 14 kursi begitu ya. Kemudian juga Partai Golkar juga 14 kursi. Jadi 2 partai besar, dan orang yang sosok yang ada di dalam partai itu sendiri memang sosok yang diidolakan begitu kira-kira, diidolakan oleh masyarakat di Provinsi Banten begitu. Begitupun dengan Pak Wahidin. Jadi semakin kesini kemudian kita masih semakin bisa melihat ya bagaimana kasakusuk partai politik begitu dalam berupaya mendulang atau menghimpun kekuatan gitu ya di Pilgub Banten gitu Rizky. Seperti yang sudah kita lihat kan, misalkan Bu Airin Rahmidiani misalkan ya, beliau sudah datang ke PDI Perjuangan begitu kan, meskipun sebelumnya Pak Rano Karno siap menjadi lawan Airin begitu ya, tapi kemudian Bu Airin datang ke DPD Perjuangan dalam rangka menyerahkan formulir pendaftaran penjaringan calon gubernur Banten begitu, dan di sana beliau sangat disambut baik gitu ya oleh kalangan politisi DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, termasuk Pak Ade Sumardi. Pak Ade Sumardi ini juga orang internal PDI, kemudian juga ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten yang juga ikut meramaikan, ya. Jadi PDI ini ada 2 nih ya? Ada 2. Jadi ada Rano, ada Pak Rano Karno dengan Pak Ade. Cuman kalau Pak Rano dia akan maju begitu ya sebagai calon gubernur, tetapi Pak Ade ini sebagai calon wakil gubernur Banten begitu Rizky. Berarti beliau tinggal menunggu pinangan yang lain ya? Betul. Jadi Irfan, kemarin itu Golkar betul yang mengusung Bu Airin itu diberitakan dia akan berpasangan dengan Gerindra. Nah itu gimana kelanjutannya Irfan? Ini pertama kali pergeseran tensi politik pilkada Provinsi Banten ya, setelah adanya memang Golkar melakukan pertemuan begitu dengan Partai Gerindra, kemudian juga disusul dengan Partai Demokrat, dan yang saya tahu memang itu dilakukan di waktu yang sama begitu mereka. Jadi pertemuan tidak bersatu, memang di tempat yang berbeda. Nah kemudian pertemuan itulah yang memunculkan asumsi publik bahwa sangat dimungkinkan ya kan antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra ini bersatu. Kalau kemudian itu terjadi bersatu, maka kan tentu dia sudah mengunci dong koalisi di Pilgub Banten. Kalau memang benar-benar ada kesamaan nilai begitu ya, sepakat untuk berkoalisi. Tetapi kemudian kan perkembangan juga terus bergeser. Ternyata juga Golkar tidak hanya bertemu dengan Gerindra dan Demokrat, tetapi juga Bu Airin bahkan kan langsung daftar ke PKB, misalkan ke Penjaringan ya, Penjaringan. Kemudian ke PDIP, bahkan ke Nasdem, nanti kan ke PAN begitu. Ini kemudian menggeser asumsi publik bahwa tidak, Golkar semuanya juga masih dinamis, masih lobby komunikasi begitu, mencari nilai kesamaan dalam membangun koalisi di Pilgub Banten 2024 ini. Jadi pada intinya saat ini partai politik belum jelas dengan siapa mereka akan berkoalisi begitu ya. Tetapi kalau tidak berkoalisi tidak memungkinkan, karena tadi syarat perolehan kursi juga mereka kalau harus tidak berkoalisi tidak memungkinkan untuk bisa mengusung pasangan calon gubernur Banten. Karena kuotanya tidak mencukupi untuk tiket pencalonan gubernur Banten ya Irfan. Betul Rizky. Tinggal kita tunggu saja apakah Golkar kemudian PDIP dan Nasdem ini benar-benar akan mendorong jagoannya begitu ya dari internal, yang kemudian ini muncul 3 pasangan calon gubernur Banten sebagaimana yang disampaikan oleh pengamat
politik Pak Lili begitu. Jadi sangat memungkinkan tiga pasangan calon gubernur dengan syarat 3 sosok itu. Pertanyaannya siapa wakilnya? Banyak kan? Banyak muncul sebagaimana yang sudah kita ketahui ada Pak Arief, kemudian mantan wali kota Tangerang, kemudian juga di Lebaknya ada Bu Iti gitu kan, yang juga mantan Bupati Lebak begitu, dan sejumlah tokoh lainnya. Saya kira itu menjadi catatan para pengamat politik juga yang kemungkinan berpotensi dipinang untuk menjadi wakil gubernur Banten, Rizky. Irfan, ada kemungkinan atau ada peluang nggak buat Pak Rano Karno itu berdampingan dengan Bu Airin Rahmidiani? Dengan Bu Airin ya? Ya, kalau saya harus melihat mencatat apa yang disampaikan oleh para pengamat, sepertinya Pak Rano dengan Bu Airin itu ya sangat tidak memungkinkan untuk betul untuk dipasangkan karena biar bagaimanapun kedua ini adalah tokoh yang sangat dinantikan oleh publik. Pertama itu, yang keduanya juga sama-sama punya kapasitas yang bagus begitu, sama-sama mantan kepala daerah dan juga berada di posisi partai yang menurut saya cukup besar begitu ya. Yang mengakar ya. Betul. Terlebih kan Pak Rano juga sudah pernah menjadi gubernur Banten. Jadi kalau kemudian disandingkan dengan Bu Airin sebagai wakil misalkan, itu rasanya agak turun tuh level. Turun pamor ya. Betul. Dan kemudian ini kan bicara soal politik itu pasti bicara soal keterwakilan daerah ya, sebagaimana yang disampaikan pengamat politik dari Pak Saiful Ahyar begitu ya, bahwa salah satu faktor yang mendorong kemenangan pasangan calon gubernur tidak hanya koalisi parpol, tetapi juga bagaimana mengkolaborasikan antara keterwakilan daerah begitu. Yang sama-sama kita ketahui, Pak Rano dan Bu Airin ini kan sama-sama tokoh di Tangerang begitu ya. Di tokoh Tangerang, dan kalau mereka kemudian bersatu untuk menjadi pasangan calon gubernur, maka kalau menurut pengamat Pak Usep Ahyar itu agak berat begitu untuk bisa mengkampanyekan, untuk bisa memastikan bisa memilih ke pasangan itu dan banyak pertimbangan lainnya, sehingga itulah yang menurut pengamat kurang begitu pas begitu ya kalau Bu Airin dengan Pak Rano maju dan rasanya tidak mungkin juga untuk berpasangan gitu. Kalau menjadi lawan sebagaimana yang sudah disampaikan ya kan, Pak Rano siap untuk menjadi lawannya Bu Airin begitu. Artinya publik juga lebih setuju Pak Rano dengan Bu Airin ini menjadi lawan ketimbang jadi kawan ya. Sepertinya seperti itu ya kalau kita harus membaca asumsi publik begitu ya. Nah, kemudian ya justru akan sangat berbeda ketika memang Pak Rano tidak jadi maju sebagai pasangan calon gubernur ya. Begitu. Karena kenapa? Karena sebagaimana yang sudah kita pantau begitu kan, kemarin ada pertemuan dengan antara Bu Airin dengan Pak Ade, meskipun dalam momentum menyerahkan formulir pendaftaran penjaringan begitu, tapi itu kalau boleh saya simpulkan isyarat begitu kira-kira ya, ada nilai kebersamaan di situ, ada pengiringan nilai kebersamaan. Kenapa? Karena dalam waktu bersamaan Bu Airin mendaftar sebagai calon gubernur Provinsi Banten dari Golkar kan begitu. Kemudian Pak Ade dia mendaftar sebagai calon wakil gubernur Banten. Jadi dalam waktu bersamaan mereka bertemu begitu. Entah itu apakah memang direncanakan atau tidak, yang jelas kalau kemudian Pak Rano Karno tidak maju begitu, sangat mungkin kan untuk bersatu begitu ya. Tetapi ya tadi saat ini Golkar yang saya lihat, kemudian berdasarkan informasi yang dihimpun juga PDIP, kemudian Nasdem dan sejumlah partai politik yang lainnya juga masih dalam tahap konsolidasi. Betul. Dengan siapa mereka akan bersama di Pilgub Provinsi Banten 2024 ini, Rizky. Berarti mereka ini masih menjalin komunikasi, membangun chemistry, persamaan visi misi untuk kemudian mencari pasangan yang tepat dan ideal nih ya untuk maju menjadi kandidat gubernur dan wakil gubernur Banten. Betul. Yang jelas saat ini sebagaimana pengamat disampaikan, 3 partai politik ini yang akan menjadi penentu poros koalisi ya di Pilgub Provinsi Banten. Tinggal nanti kita lihat kecondongan partai-partai yang lain yang memang saat ini belum muncul sosok yang diidolakan atau dijagokan oleh mereka, seperti misalkan PKB,
yang sama-sama kita ketahui kan mendapatkan perolehan 10 kursi DPRD Provinsi Banten di pemilu 2024. Kemudian juga ada PSI, kemudian kalau PKS kita sudah jelas ya ada Pak Dimyati begitu ya. Kemudian dan partai yang lainnya begitu ya kayak P3, kemudian Gerindra sudah begitu kan. Nah, Gerindra saat ini kan gencar memunculkan Pak Andra Soni sebagai Pak Andra Soni ini memang sosok baru yang memang ikut meramaikan di Pilgub Provinsi Banten begitu ya. Tinggal kita tunggu saja mereka dengan siapa akan berkoalisi dan siapa akan menjadi pemenang di Pilgub Provinsi Banten 2024 ini. Ini semakin seru ya Irfan ya? Betul. Kita akan menyaksikan bagaimana kasak-kusuk partai politik ya dalam berusaha untuk mencari kawan di Pilgub Provinsi Banten ini. Tapi Golkar sudah resmi berkoalisi dengan Gerindra kan ya Irfan? Tidak juga, karena kan kita tidak bisa, karena pertemuan itu dianggapnya kan hal yang biasa dalam melakukan komunikasi politik begitu kan menurut pengamat. Dan tentu biasanya kalau koalisi itu dibangun begitu ya, pasti partai politik itu akan ada catatan-catatan kesepakatannya begitu, apa jaminannya, kemudian siapa yang diusung begitu. Jadi kalau kemudian kita pertemuan antara partai Golkar dan Gerindra kemarin itu adalah bentuk kesepakatan koalisi, itu belum juga begitu ya, karena kan faktanya juga kan Gerindra juga Partai Golkar juga masih berusaha untuk mencari pasangan terbaik untuk Bu Airin Rahmidiani, Rizky begitu. Tapi Pak Andra Soni sudah menyatakan kesiapan untuk mundur Irfan. Ya betul. Jika nanti dipasangkan dengan Bu Airin. Tidak hanya Andra Soni kan, sebagaimana yang kita beritakan Pak Rano Karno pun siap menjadi kawan dan lawan begitu kan. Tapi apakah terjemahan kawan dan lawan itu Pak Rano itu siapnya menjadi wakilnya atau menjadi gubernurnya atau menjadi pendukungnya kan kita bisa juga berkoalisi ya dari kata kawan itu ya. Bisa jadi PDI ini berkoalisi dengan Golkar tapi bukan Pak Rano Karno yang dimunculkan begitu. Justru Pak Ade Sumardi nanti yang akan dipasangkan dengan Bu Airin atau wakilnya dari partai lain dan sebagainya gitu kan. Karena yang dibangun koalisi pasti adalah kesepakatan gitu ya. Kesepakatan yang dibangun bersama di dalam koalisi itu biasanya begitu, Rizky. Tapi Irfan melihat Partai Golkar ya, baik di provinsi maupun di daerah, ini mereka kayaknya punya ini sendiri nih, cara sendiri. Cara sendiri ya. Bu Airin ikut penjaringan di beberapa partai. Betul. Kemudian Bu Ratu Ria di Kota Serang juga mengikuti penjaringan di beberapa partai. Bahkan ketika nanti ada parpol yang akan membuka penjaringan kembali, Bu Ratu Ria pun akan mendaftar juga. Jadi sepertinya sudah ada kompromi begitu ya. Iya, termasuk Pak Andika. Oke, iya. Ini memang itu memang siasat Partai Golkar memang seperti itu ya. Jadi dalam satu hari agar publik tahu bahwa inilah sosok Partai Golkar. Tetapi begini Rizky, memang di Pilkada 2024 ini kan tidak hanya soal pilgub, tetapi juga pemilihan bupati dan juga wali kota Serang. Dan ini memang juga menjadi mewarnai ya proses perjalanan Pilkada 2024. Bagaimana partai politik juga mempertimbangkan, tidak hanya mempertimbangkan di pilgub, jadi koalisi di Pilgub juga mempertimbangkan bagaimana koalisi di daerah. Sebagaimana perbincangan saya ketika bertemu dengan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Pak Asep Rahmatullah, bahwa PDI Perjuangan itu dia banyak pertimbangannya untuk melakukan koalisi. Karena yang dipikirkan bukan hanya Pilgub tetapi juga di Pilkada Kabupaten Kota begitu. Sehingga ada isyarat PDIP itu mengedepankan negosiasi politik yang linier. Dalam artian kalau misalkan partai PDI berkoalisi dengan partai lain misalkan di tingkat pilgub, itu memungkinkan juga koalisi di tingkat bupati dan kabupaten kota, dan itu memang diakui oleh Pak Asep sendiri. Bagaimana mungkin kami bisa berkoalisi di tingkat provinsi di Pilgub Banten tetapi juga di daerah tidak berkoalisi? Bagaimana cara mengkampanyekan visi misi pilgub ke daerah begitu dan di atas kawan di bawah lawan ya. Jadi dan saya yakin itu juga memang tidak hanya menjadi pertimbangan PDI Perjuangan ya dalam menyikapi koalisi di pilkada ini, tapi juga saya yakin partai yang lain juga
sangat memungkinkan. Karena kan mereka ya tadi tidak hanya di pilkada ini tidak hanya berjuang di pilgub, tetapi juga di pemilihan bupati dan wali kota. Begitu. Ini semakin menarik ya Irfan ya. Semakin seru, semakin menarik, semakin panas dan semakin banyak juga nih bermunculan kandidat-kandidat baik gubernur Banten, bupati, kabupaten kota maupun wali kota di kota-kota di provinsi Banten. Betul. Nah ini Bu Airin Rahmidiani ini sering banget keliling. Safari politik yang kita lihat ya di beberapa pemberitaan itu memang paling gencar itu Partai Golkar. Nggak cuma di tingkat provinsi, tetapi di kabupaten kota pun sama. Seperti di Pandeglang pun kan sudah memunculkan. Itu dari Partai Golkar juga ya Irfan? Iya betul. Jadi memang dari catatan yang sudah kita pantau sejak tahapan pilkada sebelum dimulai ya, Golkar itu ya kan sudah sepertinya yang paling mantap mengusung Bu Airin begitu. Jadi tidak gampang lagi, makanya kemudian di saat tahapan ini pun mereka tidak melakukan penjaringan terhadap calon gubernur karena memang sudah mantap mengusung Bu Airin begitu. Berbeda dengan partai yang lain begitu kan, yang masih ragu-ragu, masih mencari, sibuk lah ya. Terlepas memang itu adalah bagian daripada aturan internal partai ataupun memang keharusan begitu ya dalam berdemokrasi. Tapi yang jelas kita yakin dari parpol yang peserta sekarang nih, peserta pemilu begitu ya, punya gaya dan khasnya masing-masing dalam melakukan perjalanan politik di pilkada Banten ini. Kalau Golkar misalkan kata Rizky tadi ya memang senang dengan berkunjung ke setiap tokoh kemudian dan sebagainya begitu kan. Kita yakin bersama parpol yang lain pun sama, cuman hanya saja gaya bagaimana untuk menyentuh publik itu punya caranya masing-masing berbeda ya. Begitu. Kayak bisa jadi Parano seperti yang kita ketahui kan juga tidak, beliau meskipun posisinya sebagai anggota DPR di Dapil Tangerang misalkan ya, tapi kan kita ketahui beliau juga sering ke Tangerang begitu kan. Dia persoalan beliau sedang melakukan konsolidasi dengan calon pemilih begitu ataupun yang lainnya, kepentingan yang jelas dalam komunikasi politik apapun itu bisa diartikan sebagai upayanya untuk membangun kekuatan di pilgub atau di pilkada begitu. Artinya ini mereka masih penjajakan ya, para parpol, para elit partai juga masih melakukan komunikasi, negosiasi untuk ya siapa kira-kira yang akan bisa mendampingi. Tinggal kita saksikan nanti bagaimana kesimpulannya, apakah yang sedang kita asumsikan sebagai lawan menjadi kawan ataupun sebaliknya begitu ya. Karena dalam politik yang kita ketahui kadang lawan pada akhirnya menjadi kawan begitu ya. Yang karena semuanya juga mengedepankan kepentingan. Kalau kepentingannya A ya pasti lawan itu menjadi kawan begitu ataupun sebaliknya begitu. Tinggal kita tunggu saja deh sih dengan siapa mereka akan berpasangan dan berkoalisi. Irfan, kalau dari beberapa partai di Provinsi Banten tingkat provinsi ini sudah ada berapa yang buka penjaringan dan kedepannya akan ada parpol mana lagi yang membuka penjaringan? Iya, sejauh yang kita catat dan konfirmasi begitu ya kepada partai politik ya sudah sebagaimana yang disebut tadi PDIP begitu ya, dan PDIP ini sudah menutup pendaftarannya per tanggal 30 April kemarin begitu, dan ada sejumlah nama yang mendaftar di sana. Dari internal itu ada Pak Rano Karno, kemudian ada Pak Ade Sumardi, kemudian Bu Airin, kemudian Pak Dimyati Natakusuma, kemudian juga ada tadi tokoh masyarakat sebagai juga Ketua ICMI Provinsi Banten Pak Eden, kemudian juga Bu Ratu Ageng juga kan sudah mendaftar ke sana. Kemudian disusul oleh PKB ya, PKB juga kan sama-sama kita ketahui nama-nama yang saya sebutkan tadi juga itu mendaftar ke PKB, kecuali saya tidak tahu apakah Pak Rano Karno juga mendaftar ke sana atau tidak begitu ya. Kemudian kita ketahui juga ada Partai Nasdem, sebagaimana yang kita beritakan hingga Rabu kemarin pertanggal 1 Mei 2024 itu ada Pak Dimyati dengan Ibu Airin Rahmidiani mengambil formulir pendaftaran. Jadi 3 parpol itulah yang sudah membuka, dan satu lagi Partai Amanat Nasional.
juga membuka penjaringan, dan sampai Rabu kemarin itu ada 2 nama. Yang pertama adalah Pak Dimyati Natakusuma dan kemudian Bu Airin Rahmidiani sama-sama mengambil formulir pendaftaran begitu, Rizky. Wah, semakin menarik ini, Irfan. Iya. Ini para parpol ini juga belum menentukan berarti ya arah koalisi mereka kemana, walaupun sudah ada penjajakan, sudah ada komunikasi dan lobby mungkin masih panjang tahapannya, Irfan. Iya, sebagaimana hasil konfirmasi yang sudah kita lakukan, penjaringan ini kan salah satu upaya juga untuk menghimpun menjajaki koalisi ya. Karena kan tadi dengan penjaringan itu banyak politisi dari luar parpol yang melakukan penjaringan juga ikut mendaftar, dan pada akhirnya kan dalam proses penjaringan ini partai di daerah ini akan menyerahkan ke DPP tingkat pengurus pusat untuk dipilih atau direkomendasikan menjadi calon gubernur yang didukung oleh partai politik yang melakukan penjaringan itu sendiri. Jadi memang ini sepertinya masih alot ya, masih lobby-lobby, masih panjang-panjang gitu ya, karena kan tadi pada akhirnya bakal calon yang sedang mengikuti penjaringan akan direkomendasikan oleh pusat begitu DPP, ya, oleh tingkat DPP. Kalau misalkan PDI nanti kan Ibu Megawati lah yang akan memutuskan siapa yang akan diusung. Kemudian dari Partai Nasdem, Pak Surya Paloh siapa yang akan diputuskan untuk diusung Partai Nasdem. Begitupun dengan PKB dan PAN begitu, Rizky. Jadi masih panjang lagi kira-kira. Masih panjang ya. Betul. Atau mungkin bisa juga, Irfan, ada kemungkinan juga, namanya politik kan dinamis ya, Irfan ya. Ada kemungkinan juga mungkin nanti koalisi turunan dari Pilpres. Ya. Indonesia Maju seperti Golkar. Betul. Ya, Golkar, kemudian Demokrat. Dari jauh-jauh hari memang kita sudah munculkan itu ya, sudah kita sampaikan kepada publik melalui pemberitaan di Harian Umum Kabar Banten. Memang ada potensi koalisi di Pilpres itu turun ke Pilkada, tetapi juga itu dibantah juga oleh pengamat politik, karena segmen Pilkada dengan Pilpres itu agak berbeda begitu, karena kalau Pilkada itu lebih pada sosok yang kemudian menjadi magnet pergerakan politik begitu, salah satunya juga koalisi, dan itu terbukti kan, ada Bu Airin, Bu Rano, dan Pak Wahidin ini menjadi perhatian publik yang dipastikan begitu awalnya kan akan menjadi kawan begitu, sehingga muncul tiga pasangan calon gubernur begitu. Tetapi juga ada yang mengatakan sangat memungkinkan juga begitu, karena kan lagi-lagi politik adalah konsolidasi, dan kemudian intervensi koalisi juga tidak lepas juga dari intervensi pusat begitu ya. Salah satunya kan tadi melalui penjaringan itu kan ada rekomendasi nanti, diberikan kepada siapa itu dukungan begitu. Jadi di antara dua itulah ada yang mengatakan memungkinkan, ada yang kemudian mengatakan tidak memungkinkan. Tetapi dari dinamika menjelang pilgub ini, publik seharusnya sudah bisa menilai ya, bagaimana kita tadi bicarakan Golkar misalkan bertemu dengan partai Gerindra gitu ya, kemudian juga Demokrat, yang memang 3 partai ini adalah pengusung pendukung pasangan calon presiden 2024 Pak Prabowo dan Gibran. Pak Gibran begitu kan. Tetapi kemudian kan ternyata setelah pertemuan itu tidak berhenti, Golkar juga melakukan manuver pertemuan politik dengan sejumlah parpol yang lainnya begitu. Itu kan sebagai referensi publik saja bahwa memang sepertinya tidak juga gitu koalisi Pilpres kemudian mengunci juga koalisi di tingkat pilkada di 2024 ini, Rizky. Untuk menentukan calon, baik itu kandidat Gubernur Banten maupun Wakil Gubernur Banten, tentu yang dilihat yang terpenting juga elektabilitas dan popularitas ya. Popularitas ya, betul. Jadi DPP juga tidak akan sembarangan nih. Tidak, apalagi kan banyak nih calon-calon yang mulai ikut penjaringan kan. Iya. Itu sangat memungkinkan menjadi referensi ya. Referensi untuk menentukan rekomendasi dukungan terhadap bakal calon gubernur Provinsi Banten 2024. Baik Irfan, terima kasih banyak nih atas informasinya. Siap. Dan kita tunggu lagi perkembangan politik atau pilgub Banten 2024. Nah ini
siapa yang akan berpasangan dengan siapa, apakah nanti bisa menjadi kawan atau lawan, atau mungkin nanti juga Pak Rano dengan Bu Airin bisa maju bareng, atau justru nanti mereka bersaing. Betul, kita tinggal lihat nanti bagaimana pada akhirnya begitu ya koalisinya. Betul. Atau mungkin juga nanti Pak Dimyati bisa jadi wakilnya. Bisa jadi. Atau nanti Ratu Ageng, kemudian ada Pak Icmi Banten. Betul, gitu. Pak Edan ya. Pak Edan. Itu banyak ya, banyak. Karena politik ini sangat dinamis. Baik pemirsa Kabar Banten, kita akan melihat perkembangan politik Pilgub khususnya Pilgub Banten 2024. Kira-kira siapa yang akan benar-benar maju dan berkoalisi, baik dari Partai Golkar, PAN, PDI, Demokrat, Gerindra, dan parpol-parpol lainnya. Untuk berita update lainnya, untuk pemirsa Kabar Banten, jangan lupa baca Harian Umum Kabar Banten edisi Senin sampai Jumat di Harian Umum Kabar Banten, bisa didapatkan di beberapa loker-loker koran ya. Betul. Dan agen-agen. Kemudian untuk update berita-berita hangat lainnya yang nggak mau ketinggalan juga, bisa kunjungi website kami ya di kabarbantenpikiranrakyat.com dan kanal-kanal lainnya di media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada TikToknya juga. Kalau gitu, saya Rizky Putriananda dan Irfan Mutaha pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.